Epikurus, seorang filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam filsafat Yunani. Di saat para filosof seperti Socrates dan Plato berpandangan tujuan hidup manusia adalah untuk mengejar kebaikan dan mencapai kebijaksanaan, Epikurus justru melihat kebahagiaan adalah tujuan utama dari kehidupan manusia. Apa yang disampaikan Epikurus ini menjadi dasar apa yang disebut dengan hedonisme. Istilah hedonisme berasal dari bahasa Yunani hedone, yang berarti kesenangan atau kenikmatan. Hedonisme dimulai dalam tradisi Yunani kuno dengan tokoh awalnya adalah Aristippus dari Cyrene. Aristippus adalah murid Socrates yang memandang kenikmatan indrawi dan fisik sebagai tujuan utama kehidupan. Menurutnya, kenikmatan fisik yang langsung dirasakan, seperti makanan, minuman, dan hubungan badan, atau hal-hal yang memuaskan tubuh, adalah pengalaman yang paling bernilai. Berbeda dengan pendahulunya, Epikurus beranggapan ada 3 kesalahan persepsi tentang sumber kebahagiaan. Pertama, kita berpikir bahwa kebahagiaan itu didapat lewat hubungan romantis dan hubungan badan. Tetapi, kenyataannya kita banyak menemukan pasangan yang tidak bahagia. Dalam hubungan romantis penuh dengan kecemburuan, kesalahpahaman, perselingkuhan, dan perselisihan. Di waktu yang sama, ia memandang betapa menyenangkan pertemanan. Bagaimana orang bersikap baik dan tidak posesif dengan teman-temannya. Pertemanan adalah sisi yang paling manis dalam diri manusia. Tapi masalahnya, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman setiap hari. Selanjutnya, kita menganggap uang adalah kebahagiaan. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak pengorbanan yang harus kita lakukan demi uang? Rasa iri, pengkhianatan, dan waktu yang kita habiskan selama berjam-jam tanpa henti. Menurutnya, uang bukan yang membuat bekerja terasa menyenangkan, tetapi pekerjaan itu sendiri. Baik itu bekerja sendiri di toko roti kecil, atau di bengkel kapal dengan teman-teman kita. Termasuk ketika kita berhasil membantu orang lain dengan hal-hal kecil, atau berkontribusi dalam menginspirasi hidup orang lain. Bukan uang ataupun status yang kita ingin di dalam hati kita, melainkan keinginan untuk berkreasi. Dan yang terakhir adalah obsesi dengan kemewahan. Kita sering terobsesi dengan barang-barang mewah, terutama rumah, dengan pemandangan yang indah dan tenang. Tapi di balik keinginan tersebut, ada yang lebih penting, yaitu ketenangan itu sendiri. Epikurus mengembangkan pandangan tentang kenikmatan, hedone, dan penderitaan, ponos. Menurutnya, kenikmatan yang sejati adalah kenikmatan batin yang bersifat sederhana dan stabil, bukan kenikmatan yang didapat dari pencapaian materi atau penghindaran terhadap kesakitan tubuh yang bersifat sementara. Oleh karena itu, ia lebih memandang kebahagiaan yang didapat dari pertemanan yang mendalam dan pengendalian diri daripada pencapaian kemewahan atau kesenangan berlebih. Epikurus juga menggambarkan kebahagiaan sebagai hidup yang bebas dari penderitaan, baik fisik maupun mental. Baginya, penderitaan adalah hasil dari ketakutan yang tak berdasar terhadap kematian dan keyakinan terhadap keinginan-keinginan yang berlebihan atau tidak wajar. Oleh karena itu, untuk hidup bahagia menurut Epikurus, manusia harus menghindari ketakutan akan kematian dan mengendalikan keinginan-keinginan mereka agar tidak tergoda untuk mengejar kenikmatan sesaat yang hanya akan menambah penderitaan. Epikurus melihat kebahagiaan tidak hanya sekadar kenikmatan fisik, namun lebih dalam lagi, tercapainya kedamaian jiwa melalui pengendalian nafsu dan rasa takut yang berlebihan. Konsep utama dalam filosofi Epikurus adalah ataraksia, yaitu kondisi ketenangan batin tanpa adanya gangguan dari kecemasan atau ketakutan. Hal ini dicapai melalui pemahaman yang mendalam tentang sifat alami dunia, di mana segala sesuatu terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan dari hal-hal yang bersifat religius yang mengontrol kehidupan. Kematian, menurut Epikurus, adalah bukan sesuatu yang perlu ditakuti, karena ia hanya merupakan kondisi yang tidak dapat dirasakan. Ketika kita ada, kematian belum ada, dan ketika kematian ada, kita tidak ada lagi.
Dalam kehidupan sehari-hari, Epikurus mengajarkan pentingnya hidup sederhana dan berfokus pada keinginan-keinginan dasar yang tidak membawa dampak buruk terhadap tubuh maupun pikiran. Ia percaya bahwa banyak dari keinginan-keinginan manusia yang sebenarnya tidak perlu dan hanya menambah penderitaan. Contohnya, keinginan akan kekayaan, status sosial yang tinggi, atau kesenangan yang berlebihan, yang justru dapat menyebabkan rasa cemas dan rasa takut yang berlebihan. Dengan menghindari keinginan-keinginan tersebut, seorang individu dapat hidup dengan lebih damai dan menikmati kehidupan secara lebih sederhana, namun memadai. Selain itu, pandangan Epikurus terhadap sosialitas juga sangat penting. Ia tidak menganjurkan kehidupan yang terisolasi atau egois, melainkan menekankan pentingnya pertemanan sebagai sumber kebahagiaan. Dalam pertemanan, seseorang dapat menemukan dukungan emosional, rasa aman, dan rasa saling memahami yang semuanya berkontribusi pada ataraksia. Walaupun demikian, pertemanan menurut Epikurus haruslah berdasarkan nilai-nilai yang tidak saling menguntungkan secara material, melainkan lebih kepada hubungan yang tulus dan saling membahagiakan. Secara keseluruhan, pandangan hidup Epikurus menyarankan agar manusia menghindari hal-hal yang berpotensi menambah kecemasan, kesedihan, atau ketakutan, serta fokus pada hal-hal yang dapat memberikan kedamaian batin dan kenikmatan sederhana. Filsafat Epikurus, meskipun sering disalahartikan sebagai pencarian kenikmatan sesaat yang berlebihan, sebenarnya mengajak individu untuk lebih memperhatikan keseimbangan batin dan kesejahteraan jiwa yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Kebahagiaan bagi Epikurus bukanlah tentang pencapaian eksternal yang cemerlang, tetapi lebih kepada pencapaian kebebasan dari rasa takut, kecemasan, dan ketidakteraturan pikiran. Karena pengaruh pemikirannya yang besar, Epikurus bersama teman-temannya memutuskan untuk membuat sekolah yang disebut The Garden. Tempat ini bukan hanya sebuah sekolah, tetapi juga komunitas tempat mereka tinggal bersama dan menghidupi ajaran mereka. Epikurus menyediakan kamar untuk setiap anggotanya, memberikan mereka ruang pribadi, namun tetap mengutamakan kebersamaan dalam menjalani kehidupan yang damai. Ada yang bertani, memasak, melukis, hingga menulis. Karena membahas topik soal kebahagiaan, The Garden kerap menjadi subjek rumor dan kesalahpahaman yang tersebar luas di masyarakat Yunani kuno, terutama kaum Stoikisme. Komunitas ini sering dicap sebagai kelompok hedonis ekstrem yang terobsesi pada kenikmatan fisik tanpa batas. Banyak yang menyangka bahwa aktivitas di Taman Epikurus melibatkan pesta pora dan perilaku tidak bermoral, padahal kenyataannya jauh berbeda. Epikurus sendiri hidup dengan sederhana, hanya memiliki 2 baju, dan hanya makan roti dan keju. Bahkan Epikurus tidak menikah, ia menyatakan telah menikah dengan filsafat. Pengikut Epikurus terus berkembang hingga mencapai lebih dari 400.000 orang, tersebar mulai dari Spanyol hingga Palestina. Pada abad ke-5 Masehi, gereja Kristen menghentikan penyebaran ajaran Epikurus, meskipun tetap menunjukkan rasa hormat kepada para pengikutnya. Komunitas Epikurus kemudian diubah menjadi biara-biara, yang sebenarnya merupakan para pengikut Epikurus yang telah dikristenkan. Selain itu, Karl Marx pernah mengajukan tesis doktoral yang membahas ajaran Epikurus, yang kemudian ia kembangkan menjadi dasar pemikiran komunisme. Namun, banyak pihak menilai bahwa sistem komunisme ini gagal dalam praktiknya. Apa yang dilakukan Epikurus merupakan sejarah dari revolusi akan pemaknaan hidup yang lebih dalam tentang arti kebahagiaan, yang tidak selalu terkait dengan hal-hal yang bersifat mewah dan megah, tapi mungkin juga datang dari secangkir kopi dengan ditemani oleh buku filsafat.